Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak, Ibu, Ananda dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai di Ramadan pada hari yang ke-16. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita dari hari pertama sampai hari ini diterima amal ibadahnya oleh Allah. Dan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan kita yang sebelumnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya dan juga pertolongan beliau kelak pada hari akhirat. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak, Ibu, Ananda dan hadirin yang berbahagia, ada satu doa yang senantiasa kita ucapkan, kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa memohon kepada Allah mendapatkan kebahagiaan di dunia, di akhirat, dan dijauhkan daripada api neraka. Doa ini merupakan doa yang senantiasa harus kita amalkan dan kita lantunkan dalam setiap sujud kita, munajat kita, dan doa kita. Nah, ada satu hal yang ingin kita lihat, yaitu kebahagiaan. Bahagia. Apa sebenarnya bahagia itu? Yang mana bahagia itu seringkali dalam waktu-waktu akhir ini akan hilang dari diri kita, terutama pada awal-awal pandemi dulu ya. Bagaimana bahagia itu seakan-akan menjadi barang yang mahal karena kita dipaksa untuk diam di rumah dan sebagainya. Mobilitas kita dibatasi dan juga aktivitas kita tidak menjadi seperti biasanya. Bahagia itu apa? Bahagia itu tentu kita yang ngerasa. Masing-masing kita boleh jadi berbeda. Nah, ada kebahagiaan apa saja yang harus kita raih? Ada 3 hal yang kebahagiaan yang harus kita raih dan kita jaga. Yang pertama adalah bahagiakan hati kita. Yang kedua, bahagiakan pikiran kita. Dan yang ketiga, bahagiakan jasad kita. Yang pertama, bahagiakan hati. Bahagiakan hati kita tentu dengan hukum menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Salat 5 waktunya kita jaga, salat tahajud, salat duha, dan salat-salat sunnah yang lain, dan juga zikir kepada Allah tidak bisa kita lepaskan. Salawat kepada Rasulullah pun harus senantiasa kita ucapkan. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak, Ibu, Ananda dan hadirin berbahagia, Al-Quran memiliki berbagai nama. Mari kita sama-sama ketahui. Yang pertama, mari kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah Al-Quran bernama Al-Kitab atau kitab. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Artinya, kitab atau Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi nama pertama Al-Qur'an itu adalah Al-Kitab. Nah, nama Al-Qur'an yang kedua adalah Al-Huda, yaitu petunjuk. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan," ila akhir ayat. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, salah satu hikmah daripada bulan Ramadan adalah kita kembali kepada Al-Qur'an. Maksudnya adalah kembali memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kalau di bulan-bulan yang lain, interaksi kita dengan Al-Quran itu biasanya kita tilawahnya 1 hari 1 juz, 1 kali khatam tiap bulan. Maka mudah-mudahan kita berniat, bertekad di bulan Ramadan ini kita lebih banyak lagi interaksinya dengan Al-Quran. Misalnya kita berniat 1 kali 1 hari itu bisa membaca 2 juz atau 3 juz. Dan lebih banyak lagi kuantitas kita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Tentunya dengan semangat, dengan memperbanyak membaca Al-Quran ini dibarengi juga dengan semangat untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Nah, pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak, Ibu, Ananda dan hadirin yang berbahagia, nama Al-Quran selanjutnya adalah Al-Furqan atau artinya pembeda. Di dalam surah Al-Furqan ayat pertama Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira."
Artinya Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam, itu jin dan manusia. Nah, nama Al-Quran yang selanjutnya adalah Ar-Rahmah atau Rahmat. Di dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, dari sini kita, pemirsa Ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu anak dan hadirin berbahagia, bisa melihat bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah rahmah bagi kita. Maka ketika sering kita berinteraksi dengannya, sering kita membacanya, mentadaburinya, mengulang-ulang hafalan kita dengannya, dengan ayat-ayatnya, maka rahmat itu akan turun kepada kita. Bagaimana ketika seorang anak yang dididik oleh orang tuanya untuk senantiasa membaca Al-Quran, maka ketika anak tersebut senantiasa membaca Al-Quran, maka akan rahmat Allah dan berkah Allah turun kepadanya. Seorang ayah yang mendidik keluarganya juga akan menjadikan Al-Quran itu menjadikan turunnya rahmat dari Allah dengan barakah Al-Quran itu. Pemirsa Ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu Ananda dan hadirin berbahagia, nama Al-Quran selanjutnya yaitu adalah Asy-Syifa. Ya, Asy-Syifa berarti adalah obat. Dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 57, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Di sini kita melihat bahwa Al-Quran bisa menjadi asyifa atau obat, baik menjadi obat bagi penyakit yang tidak tampak, seperti penyakit iri hati, dengki, hasad, dan sebagainya. Dan juga Al-Quran boleh jadi dia menjadi penyembuh yang menenangkan bagi diri kita ketika kita ada sakit pada tubuh kita ini. Yang selanjutnya adalah nama Al-Quran itu yaitu Al-Haqq atau kebenaran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 147 Allah berfirman, Al-Haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau ya Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Nah, selanjutnya nama Al-Quran itu adalah Al-Mau'izah atau nasihat, dan Al-Bayan atau penerangan. Dalam surah Al-Imran ayat 138 Allah berfirman, Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Artinya, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, nama Al-Quran selanjutnya adalah Az-Zikru atau Az-Zikra, yaitu pemberi peringatan. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Pemirsa Ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu Ananda hadirin berbahagia, nama Al-Quran selanjutnya yang sama-sama kita belajar pada hari ini adalah yaitu Al-Quran itu bernama An-Nur atau cahaya. Di sini Allah berfirman di surah Al-Maidah pada ayat ke-15, Allah berfirman yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan ini adalah yaitu Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu ibaratnya adalah sumber mata air ilmu yang ketika kita kaji, kita pelajari, maka kan kita semakin bertambah haus karenanya. Semakin kita merasa diri kita ini kecil, dan semakin kita tidak akan merasa pernah puas untuk mempelajari Al-Quran itu. Baik, pemirsa Ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu Ananda hadirin berbahagia, selanjutnya adalah Al-Quran itu bernama Al-Burhan atau bukti kebenaran. Di sini Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 174, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad,
dan dengan mujizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Dan yang terakhir, nama Al-Quran itu bernama Al-Bushra, atau berita gembira. Sini Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 89, yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang bersadari, yaitu Muslim. Ya, itu sama-sama kita hari ini belajar nama-nama Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui nama-nama Al-Quran itu semakin bertambah cinta kita pada Al-Quran. Nah, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda hadirin berbahagia. Nah, itu tadi yang pertama, bahagiakan hati kita dengan memperbanyak zikrullah. Salah satunya dengan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Mari bersama-sama kita belajar Al-Quran, memperbaiki bacaannya, belajar menghafalnya, mentadabburinya, membaca tafsirnya, mengamalkannya, dan juga mendakwakannya. Dan mudah-mudahan dengan itu turun senantiasa keberkahan Al-Quran bagi kita, baik ketika di dunia atau ketika kita sakaratul maut, ketika di dalam kubur, dan ketika di akhirat nanti. Nah, selanjutnya yang kedua, bahagiakanlah diri kita, atau bahagiakan jasad kita yang Allah titipkan ini. Di masa pandemi ini, salah satu hal yang harus kita tingkatkan, kata para ahli, adalah meningkatkan imunitas. Ada banyak hal untuk meningkatkan imunitas, diantaranya kita disarankan untuk senantiasa berjemur, atau berolahraga, atau memakan makanan yang bergizi, dan lain sebagainya. Tentu saya pribadi berpendapat bahwa sumber utama imunitas itu adalah kebahagiaan hati kita, dan juga kebahagiaan diri kita. Nah, ada salah satu fenomena kalau kita lihat, begitu banyaknya orang yang gemar bersepeda pada saat pandemi ini. Di sini kita sama-sama belajar. Apa sih filosofi dari bersepeda itu? Yang pertama, ternyata ketika kita bersepeda, kita mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita mengayuh pedal, pada 10 menit pertama, 20 menit pertama, dan seterusnya, ternyata bahagia itu bisa kita rasakan. Yang kedua, ketika kita bersepeda, kita mendatangi tujuan-tujuan baru. Nah, disinilah kita berpetualang. Kita mendatangi tempat-tempat yang belum pernah sebelumnya kita datangi. Yang ketiga, mengayuh pedal sepeda itu seperti doa. Ada tujuan, lalu kita ada usaha. Ketika kita semakin mengayuh sepeda, maka tujuan itu akan kita dekati. Begitu juga dengan saat kita ingin memohon kepada Allah sesuatu. Perbanyaklah berdoa, dan mengayuh pedal itu sama dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Jadi usaha kita ketika kita sampai ke tujuan dengan memperbanyak doa, dan ketika bersepeda, maka ketika kita mengayuh pedal, maka itulah usaha kita. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, dari filosofi bersepeda itu adalah ketika di perjalanan, kita tentu menemui hal-hal yang tidak pernah kita duga. Tidak selalu ketika kita bersepeda itu kita di jalan yang mulus, lurus, dan tidak ada hambatan, tidak. Ketika kita di perjalanan saat bersepeda, selalu pasti kita menemui ada tanjakan yang curam atau yang santai, lalu ada turunan yang curam dan santai, dan juga ada lubang-lubang, jalan berbatu, dan sebagainya. Ternyata jika kita renungi, seperti itulah ternyata perjalanan hidup kita. Ada tanjakan, ada turunan, ada jalan berlubang, jalan berbatu, berlumpur, dan lain sebagainya. Maka ketika kita di perjalanan itu bisa menikmati, maka disitulah kita ternyata bisa menikmati perjalanan hidup ini. Selanjutnya, filosofi bersepeda yang kebahagiaan yang kita temukan adalah teman seperjalanan. Ketika kita bersepeda, tentu akan lebih menarik ketika kita bersama dengan teman-teman. Tentu dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan sebagainya. Begitu juga ketika kita menjalani hidup. Ketika kita hidup, maka pandai-pandailah memilih teman yang bisa membawa kita kepada hari akhirat yang berbahagia. Yang terakhir, ketika kita bersepeda, di perjalanan kita tidak pernah duga apa yang akan terjadi. Dan satu hal yang selalu kita pelajari adalah ketika kita bersepeda, ketika menempuh perjalanan, belajarlah untuk tidak mengeluh. Dalam hidup, kita senantiasa ada masalah dan lain sebagainya. Kita sama-sama belajar, itu jangan pernah mengeluh. Alangkah baiknya,
Ketika kita tidak mengeluh, maka hormon-hormon kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Bukan tidak boleh mengeluh, tapi jangan sampai selalu kita tampakkan keluhan-keluhan gitu kepada orang lain. Mudah-mudahan ketika kita senantiasa berikhtiar untuk membahagiakan diri kita ini dengan menjaga kesehatan, mudah-mudahan imun kita semakin meningkat. Nah, yang terakhir, pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu Ananda dan hadirin berbahagia, bahagiakanlah pikiran kita. Pikiran kita bisa berbahagia ketika kita senantiasa mengisinya dengan ilmu. Mari senantiasa belajar hal-hal baru, mari senantiasa membaca buku, mari senantiasa berdiskusi, dan belajarlah dari referensi yang terbaik. Demikianlah ceramah Ramadan pada hari ini, pada hari ke-16, pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu Ananda hadirin berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dari Allah bagi kita dan keluarga kita. Ulun mohon maaf atas segala kesalahan. Yang baik datangnya dari Allah, segala kekurangan datangnya dari ulun pribadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.